Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari Direktorat Sumber Daya Manusia memberikan penjelasan teknis terkait penyusunan dokumen penetapan angka kredit konversi bagi PNS Jabatan Fungsional Dosen dan Tenaga Pendidikan tahun 2024. Untuk usulan kenaikan pangkat periode Juni 2024 dan seterusnya, selain syarat yang telah ada, setiap PNS juga diminta melengkapi dokumen penetapan angka kredit konversi atau biasa disingkat dengan PAK konversi, sebagaimana diatur dalam Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023. Sebelum menyusun PAK konversi, perlu sedikit kami jelaskan bahwa tentang angka kredit kebutuhan kenaikan pangkat atau jabatan fungsional bagi PNS tahun 2024 menggunakan model konversi. Angka kredit konversi adalah angka kredit integrasi yang berasal dari akumulasi kinerja PNS sampai Desember 2022 yang sudah ada dokumennya dalam bentuk penetapan angka kredit integrasi ditambah dengan angka kredit konversi dari nilai SKP tahun 2023. Dari tabel dapat kita lihat bahwa jenjang jabatan fungsional dosen berada dalam kategori keahlian, di mana pada peraturan Perka BKN nomor 3 tahun 2023 bahwa jenjang jabatan fungsional dosen berada dalam kategori keahlian, di mana ahli utama sama dengan guru besar, ahli madya sama dengan lektor kepala, ahli muda sama dengan lektor, dan ahli pertama sama dengan asisten ahli. Dan untuk tenaga pendidikan, selain kategori keahlian, juga ada beberapa pada kategori keterampilan. Hal ini juga dapat dilihat jenjang jabatan fungsional yang ditetapkan oleh Peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 tidak ada perubahan ya dengan sistem yang lama, karena di mana untuk guru besar itu berada di pangkat 4D dan 4E, dan untuk lektor berada di pangkat 3C dan 3D. Kalau diistilahkan di peraturan BKN nomor 3 itu diistilahkan dengan ahli muda dan ahli utama. Perlu kita pahami bersama bahwa setiap kenaikan pangkat dan maupun jenjang jabatan membutuhkan angka kredit kumulatif seperti yang disebutkan, seperti yang tertera pada tabel bagian kanan. Contoh, untuk kenaikan pangkat 3C ke 3D itu membutuhkan angka kredit kumulatif sebesar 100 angka kredit. Dan untuk perpindahan jenjang dari lektor atau ahli muda ke ahli madya atau lektor ke lektor kepala membutuhkan 200 angka kredit. Jadi tidak ada perubahan sebenarnya Bapak Ibu dalam peraturan yang baru ini, tetap semuanya dan jenjang dan kebutuhan angka kreditnya tidak ada perubahan sama sekali. Dalam penyusunan PAK konversi kita memerlukan dua dokumen sebenarnya Bapak Ibu. Pertama, harus ada penetapan angka kredit integrasi. Yang kedua, SKP tahun 2023-nya juga sudah dinilai oleh atasan langsung. Sedangkan format dan contoh penyusunan angka kredit konversi dapat diunduh pada laman ini ya, URL s.id/angka konversi 2024. Untuk mengetahui berapa jumlah angka kredit integrasi, Bapak Ibu dapat melihat dari form 3
dari penetapan angka kredit integrasi yang dapat di-download menggunakan akun Sister masing-masing. Nanti di situ ada menu PAK, di dalamnya ada dokumen penetapan angka kredit integrasi, di mana di dalam satu dokumen itu ada 3 formulir. Yang kita gunakan itu adalah formulir terakhir, yaitu formulir 3, di mana di situ ada total angka kredit integrasi. Kalau dicontoh di atas, kita bisa lihat bahwa total angka kredit integrasi dari contoh dosen ini adalah 132, dan dosen tersebut berada di posisi golongan atau pangkat 3C dan posisi lektor sejak tahun 2001, dan 3C-nya sejak tahun 2009. Dan yang bersangkutan telah mengumpulkan angka kredit lampaunya sampai Desember 2022 terkumpul sebanyak 132 angka kredit integrasi. Untuk melihat predikat kinerja pegawai juga dilihat dari formulir SKP yang telah dinilai Bapak Ibu pada halaman terakhir, yaitu bagian 4, bagian evaluasi kinerja. Yang digunakan itu adalah predikat kinerja pegawai. Seperti contoh, bisa dilihat bahwa nilai pegawai yang sebagai contoh ini adalah sangat baik. Apabila dua informasi ini telah ada, baru Bapak Ibu bisa menyusun dokumen pak konversi sesuai dengan Perka BKN, Peraturan BKN nomor 3 tahun 2023, di mana formulir yang kami sediakan itu terdiri dari 4 sheet ya. Sheet 1 adalah data master, sheet 2-nya adalah konversi predikat kinerja, sheet ketiga adalah akumulasi angka kredit, dan sheet keempat itu adalah penetapan angka kredit konversi. Di mana sheet 1 ini data master, kami harapkan diisi sesuai dengan format. Jadi masa penilaian ini adalah masa penilaian SKP-nya, diisi ya. Form kolom B itu masa penilaian SKP, kolom C adalah tanggal penetapan konversi. Diharapkan juga dibuat pada bulan April ini, karena kita akan mengajukan kenaikan pangkat prode Juni. Jadi boleh tanggal sekarang, boleh, yang penting di bulan April. Pangkat terakhir ini disesuaikan dengan kondisi pangkat terakhir Bapak Ibu, tapi format pengisiannya harus dibuat sesuai dengan format contoh. Misalnya kalau 3C bikin 3 dan huruf C. Jabatan fungsional juga dibuat lengkap-lengkap, tidak boleh disingkat ya. Lektor ya lektor, asisten ahli ya asisten ahli, lektor kepala ya lektor kepala. Nama lengkap dengan gelar, NIP Bapak Ibu, nomor karpet, kalau ada yang belum memiliki karpet ditulis strip saja, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pangkat golongan saat ini, TMT jabatan fungsional saat ini, yang terakhir ya, dan unit kerja, fakultas, nanti departemen, dan lain-lain. Jadi silakan diisi kolom yang berwarna putih. Sedangkan kolom yang berwarna oranye itu diharapkan tidak diubah, karena sudah dibuat rumus Bapak Ibu sesuai dengan Excel-nya. Jumlah angka kredit integrasi harus diisi sesuai dengan nilai total angka kredit integrasi. Seperti contoh tadi bahwa nomor 1 itu 132, hasil penilaian kinerja tahun 2023-nya dibuat 12 bulan dengan hasil predikat kinerjanya sangat baik sesuai dengan contoh di atas. Jadi ini ya sangat baik, sehingga datasheet masternya telah diisi sampai selesai. Apabila datasheet master atau sheet 1 itu telah diisi, maka Bapak Ibu tinggal mencetak sheet 2, 3, dan 4. Dan setelah dicetak, diharapkan untuk ditandatangani untuk sheet 2 konversi predikat kinerja dari SKP, dan sheet 3 akumulasi angka kredit gabungan dari angka kredit integrasi ditambah konversi predikat kinerja,
itu ditandatangani oleh atasan langsung. Kalau di UNAN bisa ketua departemen, juga ada beberapa fakultas yang menetapkan bahwa atasan langsung itu adalah ketua program studi, berarti ketua program studi. Ini disesuaikan dengan penilai SKP-nya. Dan untuk SIT 4, penetapan angka kredit konversi di SIT 4 ini ditandatangani oleh dekan. Mungkin itu saja informasi yang dapat kami sampaikan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat membantu Bapak Ibu dosen dan tendik yang berjabatan fungsional di lingkungan Universitas Andalas dalam menyusun dokumen penetapan angka kredit tahun 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.